Di awal film, kita diperlihatkan Sohyun yang bekerja di bidang real estate. Nampak kesal karena para pekerja salah menempatkan letak kamar mandinya. Dia lalu memberi waktu sampai besok agar selesai sesuai rencana. Kemudian Sohyun bertemu dengan manajernya yang bernama Kim. Sang manajer bercerita tentang evaluasi kinerjanya selama ini. Dia ditegur karena kurang serius membina para pekerja. Saat pulang kantor, Sohyun dan rekan kantornya meluangkan waktu sejenak untuk membeli kopi dan bergosip ria tentang manajer Kim yang amat genit di kantor. Sohyun yang juga bercerita tentang mesin cucinya yang rusak dan jika diperbaiki memakan biaya yang sangat mahal. Dalja menyarankan agar membeli mesin cuci bekas saja di aplikasi khusus yang terdapat barang-barang bekas bermerek di sana. Sohyun pun nampak tertarik mendengar hal itu. Di tempat lain, ada seorang pria yang menjual barang bekas secara online sedang berada di rumahnya. Dia lalu didatangi pria misterius yang ingin mengecek barang yang ia jual secara langsung. Namun, saat hendak ingin membeli barang tersebut, orang itu tiba-tiba langsung menusuknya secara brutal. Di saat penjual itu kritis, handphonenya berdering dan menerima pesan dari teman wanitanya yang membahas tentang kencan butanya. Akan tetapi, pembunuh misterius itu yang membalas pesan tersebut. Sohyun akhirnya memperbaiki ubin lantai di rumah tersebut. Dia dikejutkan dengan munculnya sang manajer. Manajer Kim juga mengetahui tentang mesin cuci yang rusak dimiliki Sohyun. Ia pun menawarkan untuk membeli yang baru. Tapi Sohyun menolak dan ingin memperbaikinya. Tak lama kemudian, Dalja muncul seketika situasi menjadi canggung. Lalu manajer Kim berusaha memperbaiki mesin cuci itu, tapi ternyata ada beberapa bagian yang rusak pada mesin cucinya. Pria misterius tadi akhirnya memposting semua barang yang ia dapatkan dari hasil membunuhnya pada malam itu, dengan memakai profil penjual yang dia bunuh. Barang demi barang dia packing lalu mengirimnya ke pembeli. Saat di kamar mandi, Sohyun menemukan mesin cuci bekas yang murah dan tertarik untuk membelinya. Tanpa pikir panjang, Sohyun lalu membeli mesin cuci itu secara online. Kemudian ia kembali bekerja seperti biasa. Sesampainya di rumah, ia lalu meminta bantuan salah satu pekerja untuk menghidupkan mesin cuci bekas yang baru ia beli. Namun mesin cuci itu tidak berfungsi sama sekali. Sohyun yang kesal dan emosi akan hal itu, dia lalu mencari tahu tentang pemilik akun tersebut. Namun ternyata akun sang penjual telah lenyap di telan bumi. Akunnya tak berhasil ia temukan dan ia mencari satu persatu lewat deskripsi yang sering dipakai penjualnya. Dan pada akhirnya dia berhasil menemukan akun tersebut dan memberinya peringatan kepada calon pembeli lainnya. Penjual itu adalah seorang penipu. Perang kata-kata kasar pun berlanjut di chat dan imbasnya sangat panjang. Sohyun akhirnya berhadapan dengan seorang psikopat yang mencari targetnya lewat aplikasi jual beli online. Keesokan harinya di tempat ia bekerja, Sohyun mencurigai manajer Kim bahwa dia adalah seorang penguntit. Dan saat makan siang, dia mulai menerima teror telepon dari nomor yang tidak diketahui. Lalu pada malam harinya, ia menerima paket makanan secara bertubi-tubi. Selain itu, ada beberapa pria datang untuk mengajaknya wik-wik. Tak tahan dengan gangguan yang silih berganti datang, Sohyun pun melaporkan hal ini ke polisi. Dia pun mengganti nomor teleponnya dengan yang baru sambil menunggu identifikasi polisi. Pada malam hari saat Dalja pulang dengan naik taksinya, Sohyun mengantarnya ke bawah. Terlihat ada seorang pria menggunakan helm yang mengawasi Sohyun dari jauh. Keesokan harinya di kantor, Sohyun membagikan es krim kepada para pekerja. Lalu ia menerima pesan dari ibunya yang mengatakan bahwa AC di rumahnya rusak dan ingin membeli yang baru. Ketika Sohyun ingin mentransfer uang ke ibunya, dia teringat dengan si penjual yang penipu. Sohyun lalu berinisiatif menelpon ibunya dan menanyakan kabar ayahnya. Orang itu menjawabnya ayahnya sedang di kantor. Dan benar saja, orang ini adalah si penipu yang menyamar sebagai ibunya.
Sebenarnya ayah Sohyun telah meninggal saat kecelakaan kerja. Dengan begitu dia mengetahui bahwa ini adalah ulah si penipu itu. Lalu ketika Sohyun ingin tidur, tiba-tiba kode pintu rumahnya berbunyi. Pintu rumahnya terbuka, dia makin cemas dan ketakutan. Ternyata orang itu adalah seorang penguntit yang mengaku sebagai pacarnya. Sohyun lalu menelpon polisi dan mengatakan seseorang ingin menerobos pintu rumahku. Seketika orang itu kabur dan menutup pintunya. Saat orang itu pergi, Sohyun mendapat pesan dari si penipu, yang ternyata si penipu yang sengaja mengirim orang ke rumah Sohyun untuk menerornya. Penipu itu ingin memeras Sohyun hingga 5 juta won. Ia juga mengancamnya jika tidak mentransfer uangnya dalam 5 menit, hidup Sohyun akan dalam bahaya. Dan lagi-lagi seseorang membuka paksa pintu Sohyun namun dengan orang berbeda. Dan saat yang bersamaan detektif Jo datang dan menghajar orang itu. Polisi lain pun datang untuk melerai. Orang itu lalu dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sesampainya di sana, dia mengatakan, "Saya mengetahui password pintu rumah itu dari produk jual beli." Dan dalam ulasannya, dia juga mencari pasangan. Awalnya saya mengira itu hanya lelucon. Namun ketika saya mengirim pesan kepadanya, dia membalasnya dengan cepat dan meminta saya untuk datang karena dia merasa sendirian di rumah. Pada malam hari, si penipu itu terus meneror Sohyun dengan mengirim pesan tentang semua biodata dirinya, di mana ia sekolah dulu hingga tempat ia bekerja sekarang. Sohyun yang emosi sangat ingin bertemu dengan si penipu tersebut. Siang harinya, Sohyun menemui detektif Jo untuk segera menangkap pelaku tersebut. Lalu mereka menuju ke apartemen yang mereka curigai. Sesampainya di sana, dia tidak menemukan penghuni apartemen tersebut. Bahkan pemilik kontrakan tersebut heran karena dia pergi tanpa pamit sama sekali. Akan tetapi saat detektif Jo membuka lemari es, dia menemukan mayat seorang pria yang membusuk. Polisi akhirnya memulai penyelidikan olah TKP. Sohyun diantar pulang menggunakan mobil polisi agar lebih aman sesampainya di rumah. Akibat kejadian itu, Sohyun meminta untuk pindah rumah. Akan tetapi pihak apartemen menolaknya karena ia harus menyelesaikan sisa huni terlebih dahulu. Di tempat lain, detektif Jo menginterogasi seorang wanita yang dulunya juga membeli barang bekas. Dia pun juga menuliskan ulasan yang sama dilakukan Sohyun. Dia pun diteror paket makanan secara bersamaan. Bahkan orang itu mengetahui semua biodata dan akun media sosialnya. Suatu ketika, orang itu datang menobrak pintu dan jendela rumahku. Namun saya berhasil melarikan diri. Ketika Sohyun berangkat kerja, polisi yang mengawal Sohyun dari luar rumah pun akhirnya kembali ke kantor. Di satu sisi nampak seperti ada orang lain yang mengawasi Sohyun dan polisi dari dalam mobil. Saat kembali ke rumahnya, dia terkejut akan kemunculan manajer Kim. Sohyun lalu menanyakan kehadirannya. Ternyata manajer Kim khawatir akan masalah yang dialami Sohyun. Sohyun lalu menyuruhnya untuk pergi, namun manajer Kim memaksa untuk masuk hingga tangannya terjepit pintu lalu pergi karena kesakitan. Sohyun ingin membasuh wajahnya, namun ada yang aneh dari wastafelnya. Dia lalu menemukan handuk yang basah di kamar mandinya. Dia juga melihat dapurnya berantakan seperti ada orang yang sudah masuk dalam rumahnya. Ia lalu melihat komputernya bergerak sendiri. Si penipu itu menuliskan, "Kamu pulang lebih cepat dari biasanya." Kemudian polisi dan detektif datang untuk melakukan penyelidikan. Sohyun yang cemas dan kecapean akhirnya pingsan dan dirawat di rumah sakit untuk sementara waktu. Di kantor polisi, para detektif mulai menganalisis kasus-kasus pembunuhan yang janggal. Ketika Sohyun keluar dari rumah sakit, ia lalu menaiki taksi dengan tujuan Nonyang.
Dalam perjalanan, si penipu itu kembali menelponnya dan meminta uang sebanyak 10 juta won. So-hyun yang nampak pasrah akhirnya menarik semua uang di ATM-nya dan menuruti perintahnya. Di malam hari, detektif Kim ingin menjemput So-hyun di rumah sakit. Tetapi dia baru mendapatkan kabar bahwa So-hyun sudah keluar dari rumah sakit. Ia juga menelpon So-hyun tapi nomornya tidak aktif. Di kantor polisi, seorang detektif ingin memberikan hasil rekaman telepon kepada detektif Jo. Namun detektif Na yang berada di sana langsung melihat dan memeriksanya. Detektif Na berhasil mengetahui keberadaan pelaku. Secara yang bersamaan, detektif Jo tiba-tiba diserang pria yang memakai helm. Perkelahian pun terjadi dan pada akhirnya pria itu berhasil membius detektif Jo. Pria itu lalu berusaha masuk ke rumah So-hyun, namun dicegat oleh manajer Kim. Sang manajer lalu berkata, "Kamu pasti si penipu mesin cuci itu." Dia lalu mengomel sebab orang ini membuat So-hyun mengalami masa sulitnya. Saat hendak membuka helmnya, penipu itu menusuknya dengan kejam hingga tewas. Ketika So-hyun hendak tidur di sofa, dia lalu melihat CCTV yang dipasang di plafon rumahnya. Dan akhirnya dia menemukan mayat manajer Kim dekat mesin cucinya. Secara bersamaan, si penipu itu muncul dari belakang So-hyun yang dari tadi sudah menunggunya. Dia lalu menarik So-hyun dan membiusnya. Detektif Na akhirnya datang dan mendapati detektif Jo terbius dalam mobilnya. Detektif Na akhirnya memburu pelaku yang membawa So-hyun dalam mobilnya. Pengejaran pun terjadi dengan si pelaku. Ketika detektif Na hampir menghentikan mobil pelaku, tiba-tiba mereka ditabrak oleh sebuah truk. Mobil detektif Na terlempar dan hancur, sedangkan mobil pelaku hanya tergelincir. Detektif Jo yang melihat itu langsung berlari ke arah mobilnya dan berusaha menyelamatkan detektif Na. Ia lalu berteriak telepon ambulans sambil berlari ke arah mobil pelaku untuk menyelamatkan So-hyun. Pelaku tersebut berhasil melarikan diri dari kecelakaan itu. Sesampainya di rumah sakit, So-hyun hanya luka-luka, sedangkan detektif Na kritis dan tak sadarkan diri, dan pada akhirnya tewas akibat kehabisan darah. Selang beberapa hari, So-hyun nampak sudah mengemasi barang-barangnya yang sangat trauma dengan masalah yang ia hadapi. Di tempat lain, detektif Jo terus berusaha melacak keberadaan pelaku, dan saat berjalan di koridor dia menerima telepon dari So-hyun untuk bertemu lalu merencanakan penangkapan pelaku. Suatu ketika, So-hyun ingin mengantarkan barang yang ia jual. Ia akhirnya bertemu dengan pelaku tersebut. Namun dia tampak tidak mengenalnya karena So-hyun menggunakan akun jual Dalja dan memakai topi dan kacamata. Mendengar hal itu di telepon, detektif Jo langsung berlari ke arah So-hyun dan meninggalkan mobilnya yang terjebak macet. Dengan tatapan tajam pelaku itu curiga dengan So-hyun yang nampak cemas menunggu detektif Jo. Lalu pelaku tersebut mengusulkan agar mengantar semua barang yang So-hyun beli ke apartemennya. Sesampainya di sana, So-hyun yang ketakutan menelpon detektif Jo. Pelaku itu menunggu di luar dan nampak curiga dengan situasi luar apartemen. Ketika So-hyun perlahan membuka pintu rumahnya, pelaku itu menerobos masuk dan berhasil membius So-hyun. Saat pelaku mengecek ruangan itu, ternyata tempat itu bukan rumah So-hyun, melainkan kantor yang sedang direnovasi. Dia melihat So-hyun hilang dari tempatnya yang pura-pura pingsan. Pelaku itu mulai panik dan mencari So-hyun. Akhirnya dia menemukannya di balik pintu kaca, kemudian dia memecahkan pintu itu. Tak lama kemudian, detektif Jo datang dan memukul pelaku itu. Akan tetapi dia terluka akibat serangan pelaku tersebut. Perkelahian antara mereka pun terjadi. Melihat detektif Jo yang mengerang kesakitan, So-hyun mencoba membantunya dengan paku tembak otomatis. Namun itu hanya melukainya saja. So-hyun lalu dihajar habis-habisan dan mulai tak sadarkan diri.
Saat pelaku itu kembali mengambil pisaunya, Detektif Joe datang menghadangnya dan melompat keluar jendela. So-hyun yang melihat itu lalu bangkit dan berusaha membantu Detektif Joe lagi. Akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan pelaku tersebut. Beberapa hari kemudian, So-hyun kembali bekerja seperti biasa dengan menyapa para pekerja. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah tadi cerita film tentang bagaimana transaksi jual beli online yang mengakibatkan So-hyun mendapat masalah yang lebih berat. Sekian dulu video hari ini. Jika ada kritik dan saran silakan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Ilham, see you next time and bye bye.